Dongeng Donghua, berjuang melalui alam tertinggi, Dewa Xiaoyan, part 96. Duar. Langit tampak seperti petir, dan aku melihat pedang raksasa cahaya biru tiba-tiba muncul di atas kepala Xiaoyan. Totem di atas pedang raksasa meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan sidik jari Yuan Wei berubah dengan cepat. Saya melihat tanda yang mengembun di udara, dan hantu besar paus yang ditempa dengan cahaya muncul. Raungan paus itu terbungkus dalam napas yang keras, pedang besar cahaya biru. Pada saat berikutnya, pedang itu benar-benar terintegrasi dengan pedang raksasa. Tiba-tiba kekuatan pedang ini meningkat tajam lagi. Penghancuran paus biru muda. Yuan Wen meraung. Kekuatan abadi melonjak ke seluruh tubuhnya, mengangkat telapak tangannya dan menebas ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, pedang raksasa yang udara bergerak dengannya, membawa energi pedang yang tak terbayangkan meraung menuju Xiaoyan. Hembusan angin terus berlanjut, dan geng pedang yang terangkat tampaknya mampu merobek segalanya. Pedang ini benar-benar menghancurkan kekuatan langkah ke-6 keabadian Kaisar. Pedang raksasa itu ditebas, seolah-olah auman ikan paus masih bisa terdengar bergema melalui kehampaan. Kulit Xiaoyan sedikit kental, menghadapi keterampilan bertarung Yuan Wei yang kuat. Bahkan jika Xiaoyan bisa menghindar, Xiaoyan tidak memilih untuk menghindar. Oke, tapi jika kamu tidak bisa melarikan diri, selalu rencanakan situasi terburuk di depan. Bertarung adalah hidup dan mati, dan Anda tidak bisa mengambil resiko. Ini adalah hal yang tabu. Xiaoyan dapat menggunakan 7 tapak untuk menghadapi dewa, tetapi Xiaoyan sepertinya memikirkan sesuatu. Karena dalam pertempuran yang sebenarnya, kemenangan atau kekalahan tidak begitu penting. Yang lebih penting daripada kemenangan atau kekalahan adalah bahwa Xiaoyan dapat menemukannya. Dalam hal ini, penanggulangan yang kuat. Misalnya, Dewa Asli Bintang 5 Tai He mewarisi 82 tinju dewa kepada Xiaoyan. Keterampilan bertarung ini Xiaoyan telah dilatih dalam mimpi kehampaan. Pada dasarnya, setelah sepenuhnya menguasainya. Tetapi dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dan fakta bahwa klon dewa asli hanya memiliki 3 bintang, dia tidak dapat menggunakan semuanya. Terbaik, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa memukul 36 pukulan. Tetapi hanya 36 pukulan ini dibandingkan dengan pertempuran sederhana sebelumnya, yang selanjutnya dapat menggunakan kekuatan fisik yang kuat dari klon dewa asli, alih-alih tinju yang tidak berubah. Kekuatan absolut melawan lawan yang ditekan oleh kekuatan masih bisa dipecahkan. Tetapi jika Anda menghadapi orang yang kuat dengan kekuatan yang lebih kuat dan banyak cara, klon dewa asli tanpa perubahan trik akan tampak meregang. Dan di sana tidak ada perubahan serangan, hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri yang kuat untuk menjadi sembrono. Sosok Xiaoyan juga bangkit. Pedang raksasa menghalangi antara dia dan Yuan Wei, dan menyelimuti sekeliling. Bahkan jika dia bisa bersembunyi, dia pasti tidak akan bisa keluar dari tubuhnya. Kesempatan yang tak terhitung jumlahnya untuk dicoba. Armor dewa palsu menutupi seluruh tubuh Xiaoyan dan menutupi wajahnya, sehingga tanda 3 bintang yang berkedip di antara alis Xiaoyan juga tersembunyi. Selain perlindungan komprehensif, armor dewa palsu juga merupakan hal yang menyembunyikan identitasnya. Di bawah baju besi, wajah Xiaoyan tidak bisa dimata-matai sama sekali. Tapi dia tidak tahu apakah dia bisa menyembunyikan nafasnya. Jika dia bisa menyembunyikan nafasnya, maka Xiaoyan kembali ke sensi selama perjalanan ini. Dan saya takut
Bahkan istana surga dan manusia tidak akan dapat dengan mudah menemukan Sioyan. Duar. Suara kekerasan itu disebabkan oleh perawakan Sioyan yang kejam, dan sayap dewa bela diri di belakang Sioyan tiba-tiba bergetar, dan tubuhnya tersapu. Pedang raksasa itu keluar. Duang, dong, dong. Suara teredam menyebar. Tinju Sioyan terhempas dari udara. Kekuatan tinju benar-benar solid, dan bayang-bayang tinju tersapu ke arah pedang raksasa. Dengan 82 pukulan dari para dewa, Sioyan hanya bisa melemparkan 36 pukulan pada batasnya saat ini. Setelah semua 36 pukulan dilempar, pedang raksasa cahaya biru itu tergetar, dan seluruh bilahnya sedikit memandek, tapi sepertinya itu masih lebih kuat. Tinju Sioyan melemahkan kekuatannya, tetapi tidak mengalahkannya, dan setelah jeda sebentar, dia bersiul lagi. Kekuatan yang luar biasa. Sioyan juga terkejut. Dalam hal ini, Sioyan hanya bisa merentangkan telapak kakinya dan melangkah maju beberapa kali berturut-turut. Duar. Suara itu bergema. Setelah Sioyan mengambil 5 langkah berturut-turut, dia kembali menggetarkan giginya, terlepas dari bebannya. Langkah ke-6 juga dilakukan. Kekuatan dari skill bertarung Senshi Shiyecheng ini akan berubah sesuai dengan kekuatan Sioyan. Semakin kuat Sioyan, semakin kuat skill bertarung ini. 6 hantu membobardir ke pedang raksasa cahaya biru, dan akhirnya menunjukkan tanda-tanda stagnasi dan runtuh. Tetapi pada saat ini, Yuan Wei tiba-tiba berpindah tangan lagi, dan 2 hantu muncul di udara lagi. 2 bayangan besar lainnya dari paus yang ditempa dengan cahaya lebih dari 100 kaki, berukuran lebih dari 100 kaki bergegas ke pedang raksasa biru. Cahaya sementara pupil Sioyan tiba-tiba nyusut. Pedang raksasa cahaya biru yang telah mencoba yang terbaik untuk melawannya, tetapi pada saat ini kekuatannya meningkat dengan liar. Tidak peduli apa cara yang digunakan Sioyan lagi, mereka semua dipotong olehnya, dan akhirnya sosok Sioyan juga terputus dengan pedangnya di bawah cahaya. Dalam pertempuran ini, meskipun dia mampu melawannya, hasil akhirnya masih memberi tahu Sioyan bahwa bahkan dengan baju besi dewa palsu, masih terlalu sulit untuk melompati pembangkit tenaga listrik langkah ke-6 Kaisar Abadi. Dia mencoba yang terbaik untuk melawannya, tetapi itu hanya metode yang lebih umum. Dan orang kuat seperti itu pasti memiliki beberapa kartu truf. Konfrontasi itu sulit. Bagaimana Anda bisa menanggung kartu lawan? Dalam pertempuran dengan Yuan Wei, Sioyan merasa bahwa ada celah yang tidak dapat diperbaiki. Celah ini akan membuat orang kecewa dan merasa tidak berdaya. Namun, Sioyan tidak, karena dia tampaknya tahu bahwa kekalahan tidak dapat dihindari, dan hanya dari abu dia dapat dilahirkan kembali. Dalam proses bertarung melawan yang lebih kuat, bahkan jika dia tidak menang, itu adalah tantangan besar bagi dirinya sendiri. Karakter. Ketika berhadapan dengan musuh yang tak terkalahkan, beberapa orang akan memilih untuk mundur, dan beberapa orang secara alami akan memilih untuk menghadapi kesulitan. Tidak ada kekuatan mutlak. Untuk menjadi orang yang kuat, Anda harus memiliki keberanian untuk menantang. Jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantang, bagaimana Anda bisa menjadi pria yang kuat? Setelah pertempuran ini, Sioyan tidak menyerah. Celahnya sangat besar, tetapi Sioyan tidak pernah berpikir untuk menyerah sejak awal tantangan. Saat menghadapi yang lebih kuat, selain kekuatan, Anda juga membutuhkan otak. Pertempuran tidak statis, tetapi berubah dengan cepat. Bahkan jika Anda menghadapi musuh yang sama,
setiap pertempuran akan berubah. Ya Tuhan, ada juga kelemahannya. Soyeon terus menantang dan gagal lagi dan lagi. Selama dia bisa bertahan lebih lama, itu juga akan menjadi kemenangan bagi Soyeon. Meskipun pintu tempur sebenarnya dapat diubah, tetapi ada beberapa metode jika tidak ada pencegahan yang cukup. Musuh tidak akan dengan mudah mengungkapkannya. Jadi jika Anda ingin memahaminya, Soyeon harus mengujinya sendiri. Setelah bermain melawan Flankry bersayap hitam dan Flankry bersayap ungu, Soyeon memahami sebuah kebenaran. Bertarung juga membutuhkan kultivasi. Sejak Yuan Wei mundur, dia datang jauh-jauh tanpa menemui rintangan. Hanya ada beberapa tim perampok, tetapi setelah tekanan kelinci Pingyun menghilang, mereka semua melarikan diri dengan tergesa-gesa. Berapa lama sampai kita mencapai bintang Viantin? Soyeon juga membuka matanya setelah lama tenggelam dalam Shinchan Void Spirit Pagoda dan bertanya, "Ini akan segera datang," Pingyun Rabbit berkata dengan tidak sabar. "Berapa lama lagi?" Soyeon terus bertanya. Cepat, cepat, bagaimana aku tahu? Tebak sendiri." Tanpa diduga, kelinci Pingyun sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Jadi dia langsung berkata dengan marah. Soyeon berdiam, berpikir bahwa kelinci telah banyak membantunya sebelumnya. Lupakan itu, dia bisa menanggungnya sabar. Ada kesempatan untuk menghadapinya. Soyeon tidak berbicara, tetapi melihat sekeliling dan hendak menutup matanya lagi untuk berlatih. Tetapi pada saat ini, Soyeon tiba-tiba membuka matanya lagi. Ada nafas di sebelah kiri yang dengan cepat mendekati kita. Soyeon sedikit mengernyit, meskipun Soyeon memejamkan matanya. Kekuatan jiwa alam itu memperhatikan sekeliling sepanjang waktu. Soyeon dan Pingyun Tu keduanya melihat ke kiri, dan setelah beberapa saat mereka melihat pelangi panjang menyapu lurus ke arah mereka. Chang Hong secara bertahap mendekat, dan gambar menjadi jelas. Di tengah Chang Hong ada labu besar. Sesosok duduk bersilang di atas labu, dan tatapannya diarahkan ke Soyeon. Soyeon melihat sosok di atas labu dari kejauhan, dan melihat sosoknya mendekat dengan cepat. Sosok di atas labu mengangkat kepalanya dan menatap Soyeon, dan dari kejauhan dia melihat sudut mulutnya sedikit terangkot, mengungkapkan senyum aneh. Pikiran Soyeon tegang saat ini, dan dia siap menyerang kapan saja. Labu itu sangat cepat dan mendekat hanya dalam beberapa tarikan nafas. Tetapi ketika Soyeon mengira itu adalah musuh, labu itu melesat melewatinya secara langsung dan melarikan diri ke sisi yang jauh. Sepertinya itu hanya kebetulan lewat. Tapi kekosongannya sangat besar. Dia bisa menjaga jarak. Tetapi dia tidak melakukannya. Dan sepertinya dia ada di sini untuk Soyeon dan yang lainnya. Ini bukan dari istana Dewa Berburu. Soyeon melihat ke arah labu yang melarikan diri ke ujung yang jauh, merasa sangat aneh. Istana berburu dewa adalah binatang terbang yang unik. Tetapi orang ini adalah labu besar. Tentu saja kita tidak dapat membuat kesimpulan. Melihat sosok yang telah pergi, Soyeon perlahan menoleh. Mungkin itu hanya kebetulan ditemukan. Pihak lain mungkin juga ingin menggoda Soyeon. Tapi tiba-tiba Soyeon menoleh dan melihat ke kiri lagi. Ada yang salah. Sesuatu akan datang. Soyeon terkejut dan melihat bahwa Martial God Wing tiba-tiba muncul di belakang Soyeon dan kemudian menginjak kakinya dengan berat, dan seluruh tubuhnya terpental. Yang membunuh 1000 pisau, aku akan membunuhmu.
Namun saat berikutnya bukan suara musuh yang terdengar, melainkan kelinci Bing Yuntu yang marah. Xiaoyan menginjaknya dengan berat, tetapi dia tersapu, sementara kelinci Bing Yun tersandung untuk menstabilkan sosoknya dan meraung pada Xiaoyan pada saat ini. "Hati-hati di belakangmu." Xiaoyan tidak terburu-buru, dan omong-omong dia dengan lembut mengingatkan Bing Yuntu. Kelinci Bing Yun merasakan bau busuk yang datang bersamaan dengan angin kencang. Ia memutar kepalanya perlahan, mata merah mudanya menyusut, dan ledakan kecepatan langsung juga melesat mundur dengan kecepatan ekstrim. Buak! Dalam kegelapan, itu adalah mulut besar yang tampaknya mampu menelan jurang. Dan itu runtuh selama kelinci Bing Yun sedikit lebih lambat diperkirakan akan ditelan oleh mulut besar ini. "Batalkan, Kun!" Bing Yun rapid berseru, dan kemudian hanyut ke sisi yang jauh tanpa melihat ke belakang. Dia sama sekali tidak tahu untuk bertarung dengannya, dan bahkan Xiaoyan mengabaikannya, dan bergegas pergi ke jauhan. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum pahit. Dalam kegelapan, kehampaan yang jauh, Xiaoyan bahkan tidak bisa melihat seberapa besar tubuhnya. Di depannya, dia tampak seperti semut. Kekuatan hisab yang kuat datang dari kehampaan, dan Xiaoyan tidak berani ragu. Kelinci Bing Yun telah menyelinap pergi. Bahkan dia menunggu untuk mati di sini. Klon pemakan jiwa muncul dan langsung bergabung dengan dewa. Dengan dukungan dari kekuatan jiwa, dari puluhan juta jiwa avatar yang melahap jiwa, kekuatan sayap yang sebenarnya dapat dipatahkan. Dalam kehampaan, kecepatan Xiaoyan sangat cepat, dan raksasa di belakangnya bersembunyi di kehampaan. Untungnya, kecepatannya tampaknya tidak terlalu cepat. Xiaoyan berbalik dari waktu ke waktu. Mulut normal. Mulut raksasa ini bisa menelan bintang-bintang. Sepertinya itu adalah eksistensi yang tidak tergoyahkan. Xiaoyan menyapu ke depan dengan kecepatan tinggi sambil berpikir di dalam hatinya. Tiba-tiba Xiaoyan sepertinya memikirkan sesuatu, dan sosoknya terhenti sejenak. Bing Yuntu yang berada di bagian depan melihat sosok Xiaoyan yang terhenti, dan memiliki firasat buruk di hatinya. Orang gila ini akan menjadi iblis lagi. Bahkan di kejauhan, sosok yang duduk bersila di atas labu tidak benar-benar pergi. Dia juga menonton adegan ini dari kejauhan, menatap Xiaoyan yang terhenti. Matanya sedikit melebar. "Membunuh Giondo. Apakah kamu gila? Ini Suikun tidak bisa dibunuh sama sekali." Meskipun Bing Yuntu penuh dengan kebencian terhadap Xiaoyan, dan bahkan tidak ingin berbicara untuk sementara waktu, tetapi ketika dia berpikir untuk kembali menemui permaisuri sendirian, dia takut dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya. Apakah mungkin benda ini juga ada di reruntuhan? Coba saya lihat, apakah saya juga bisa memasukkannya ke dalam reruntuhan roh? Ini jarang terjadi. Xiaoyan telah berbalik saat ini, dan dia tidak bisa melihat apapun di belakang. Dia selalu gelap. Namun, detak jantung Xiaoyan meningkat secara tidak sadar. Tiba-tiba, Xiaoyan merasakan hembusan angin menyapu. Tapi untungnya, Martial God Wing di belakangnya membantu Xiaoyan menstabilkan tubuhnya. Dalam kegelapan itu, di depan Xiaoyan, mata besar seperti bintang tiba-tiba terbuka. Tetapi mengejutkannya adegan ini. Pupil sebesar bintang sebenarnya hanyalah salah satu mata dari Suikun ini. Xiaoyan tampak tenang di permukaan, tetapi dia sebenarnya terkejut dengan ukurannya yang besar. Pupil birunya bersinar dengan cahaya, seolah-olah dia sedang melihat Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan perlahan mengangkat lengannya, gerakan yang luar biasa. Apa-apaan orang gila yang membunuh 1000 pisau ini?
Apa yang dia coba lakukan untuk mengganggu hal ini? Satu bersin bisa membunuhnya. Kelinci Pingyun berada jauh, merasakan bulu kelinci di sekujur tubuhnya meledak, mengikuti paruh waktu Xiaoyan. Perilaku dan sirkuit otak Xiaoyan, kelinci Pingyun tidak akan pernah bisa menebak. Sosok yang duduk bersila di atas labu juga tiba-tiba menghasilkan pupilnya, menatap Xiaoyan yang perlahan mengangkat tangannya di depan bola mata biru besar itu. Dia juga tampak menahan nafas saat ini, dan dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiaoyan. Terima kasih, Xiaoyan tiba-tiba berkata, seolah-olah dia sudah melakukan percakapan jiwa dengan Su Ikun. Saya melihat cahaya hitam di telapak tangan Xiaoyan tiba-tiba melonjak, dan dalam sekejap Su Ikun tiba-tiba menghilang.